Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Yelvi Channel. Nah teman-teman, lanjut lagi ya latihan soal studi kasusnya. Kali ini masih tentang pendidikan kesetaraan, namun bagian peserta didik. Bagi yang belum nonton yang bagian pendidik, bisa cek video sebelum ini ya. Nah, bagi teman-teman juga yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Saya mulai ya teman-teman. Pada saat pembelajaran dilakukan, Anda melihat salah satu peserta didik merenung dan tidak semangat belajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memintanya untuk semangat belajar. Ayo dong, kamu semangat dong. Jangan cuma ngelamun aja gitu. Seperti itu apa gimana? Menandai namanya dan nanti diberi nilai jelek. Aku tandain ya kamu. Apa gitu? Mengubah metode pembelajaran setelah pembelajaran usai, nanti mencari tahu permasalahannya. Betul ya teman-teman ya. Jadi kayak misalkan kita lagi cerita-cerita lagi ceramah, terus tiba-tiba ada peserta didik yang merenung, tidak semangat belajar gitu, mungkin kita bisa ubah metode pembelajarannya, misalkan dengan role play atau yang lainnya gitu. Kemudian memakluminya karena semua orang berhak sedih. Udahlah maklum aja, emang kadang manusia kan gitu, apa gitu. Mendiamkannya dan menunggunya semangat kembali. Jadi kayak diam, kita diam, nungguin dia semangat, dia nggak semangat ya. Jadi jawabannya jelas ya, ini C. Next, peserta didik ada yang terlambat ke sekolah. Pada saat itu apel pagi dilakukan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Menghukumnya dengan lari keliling lapangan. Ini yang perlu digarisbawahi di kurikulum Merdeka, di semuanya sih ya, itu tidak ada hukuman fisik ya teman-teman ya. Jadi lari keliling lapangan tidak boleh, membersihkan musola juga tidak boleh, hormat 1 jam di bawah bendera merah putih juga tidak boleh, mendengarkan alasannya terlambat ke sekolah dan menasihatinya, betul, memintanya membayar uang untuk kas kelas kan tidak boleh teman-teman. Sebagai pamong belajar, Anda melihat peserta didik berangkat sangat pagi dan ternyata belum sarapan. Mukanya cukup pucat dan menggigil. Anda tergerak untuk membelikannya makanan. Sikap Anda mencerminkan sila Pancasila yang kemanusiaan ya teman-teman, sila yang kedua. Next. Peserta didik Anda tidak berangkat sekolah sudah lebih dari 1 minggu tanpa adanya alasan. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Menelponnya, telepon ini udah lebih dari 1 minggu teman-teman. Kalau lebih dari 1 minggu tuh telepon nggak mungkin, karena 1 hari saja itu sudah ditelepon teman-teman. Kenapa kamu kok nggak berangkat, kenapa begitu. Mencari tahu ke temannya, kenapa sih dia nggak berangkat, itu dalam jangka waktu seminggu nggak mungkin ya. Pasti itu 2 hari 3 hari itu udah cari tahu ke temannya. Mendatangi rumahnya, betul, mendatangi rumahnya karena sudah cukup lama. Menilai jelek agar tidak naik kelas, nggak mungkin. Kemudian menandainya dan ketika masuk diberi hukuman fisik, tidak boleh ya. Next. Sepatu dan tas peserta didik Anda sudah rusak. Ia kemudian izin untuk tidak masuk sekolah selama 1 minggu untuk bekerja demi bisa membeli sepatu. Sebagai pamong belajar, apa yang seharusnya Anda lakukan? Sebenarnya soal-soal yang saya buat ini real life ya teman-teman, real life-nya saya ketika bekerja gitu. Jadi ini saya buat biar agak cepat bikinnya gitu ya teman-teman. Membelikannya agar ia bisa tetap sekolah seperti biasa. Betul. Membelikan dulu lalu mintanya untuk menyicil agar tahu sikap tanggung jawab. Tidak boleh ya teman-teman. Karena gini, nanti saya jelaskan setelah ini. Meminta temannya iuran untuk membelikannya, kurang tepat. Mencari anggaran kantor untuknya, kurang tepat. Mengizinkannya bekerja agar tahu kerja keras. Tidak ya teman-teman, karena 1 minggu itu kan cukup lama, begitu ya. Jadi kemungkinan dia akan ketinggalan pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Jadi gini, saya sedikit jelaskan teman-teman. Ini mungkin tidak berlaku di semua SKB ya. Tapi kalau di tempat saya, mayoritas itu anak-anak memang dari latar belakang keluarga yang sederhana gitu. Jadi mereka sepatu, tasnya rusak, seperti itu udah langganan
udah ya emang sudah seperti itu gitu. Kalau kita minta temannya untuk iuran kan kurang tepat karena sama juga nggak punya. Mencari anggaran kantor untuknya kan nanti kalau kita belikan satu semuanya juga harus dibelikan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau dia meminta dia untuk menyicil kan kurang tepat ya teman-teman. Jadi di sini saya lebih menekankan kepada rasa kemanusiaan kita saja gitu. Karena kan kemungkinan ya insya Allah gaji kita itu cukup untuk membelikan sepatu dan tas peserta didik meskipun hanya 1-2 orang yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Next, menurut Anda kurikulum Merdeka ini terlalu memberatkan bagi pamong belajar? Apakah kurikulum Merdeka ini memberatkan? Kira-kira gimana teman-teman kaitannya dengan pelaksanaan KBM? Ya, karena materinya banyak. Tidak ya teman-teman yang sudah belajar kurikulum Merdeka? Ya, karena peserta didik butuh K13 yang terstruktur. Tidak ya teman-teman. Ya, karena peserta didik kesulitan mencerna materi. Tidak. Kemudian tidak karena lebih mempermudah. Betul, tidak karena kurikulum Merdeka mampu menjawab kebutuhan belajar peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang teman-teman. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka ini kita lebih leluasa. Jadi pendidik itu lebih leluasa, lebih bebas mau memberikan materi ke peserta didik. Gitu ya teman-teman. Misalkan mau ngasih materinya tentang aku pengen bahasa Indonesia di kelas mau masak aja gitu. Itu kan lebih menyenangkan bagi peserta didik gitu ya. Next. Ada pendaftar baru yang merupakan seorang berkebutuhan khusus. Di tempat Anda mengabdi, tidak ada pamong belajar yang dari jurusan pendidikan luar biasa. Apa yang akan Anda lakukan? A. Merekomendasikan ke sekolah berkebutuhan khusus? Kurang tepat ya kalau menolak ya. Menolaknya karena cukup memberatkan? Sangat tidak. Menerimanya dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin? Betul. Menerimanya dan menyerahkan semuanya kepada tutor bantu? Tidak ya teman-teman, karena merupakan tanggung jawab bersama. Menolaknya karena menghambat kemampuan peserta didik lain? Jelas tidak ya. Teman-teman nggak boleh ya seperti itu. Gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah menerimanya dengan baik gitu. Peserta didik Anda memiliki kebiasaan buruk, yakni suka membuli temannya. Temannya sudah sangat terganggu. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Dikeluarkan dari sekolah? Tidak. Menasehatinya dengan membuat surat pernyataan? Betul. Membiarkannya? Jelas tidak. Memanggil orang tuanya untuk mengajarkan anaknya sikap yang baik? Tidak ya teman-teman ya. Melaporkan kepada pihak yang berwajib? Tidak. Jadi kenapa tidak dikeluarkan dari sekolah teman-teman? Kenapa? Karena pendidikan non formal, karena kita itu adalah bukan tempat terakhir sih istilahnya, tapi menganut prinsip bahwa semua peserta didik dari latar belakang apapun, dengan kondisi seperti apapun, dengan masalah hidupnya yang seperti apapun, memiliki hak yang sama untuk tetap belajar gitu. Jadi dia mau orang yang suka bully, orang yang suka minuman keras, suka yang apa, kita tetap menjaga prinsip itu, gitu ya. Next. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan cukup baik dalam pembelajaran. Sayangnya, dia jarang sekali masuk sekolah. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Mengeluarkannya dari sekolah? Jelas tidak. Mencari tahu alasannya dan menasehati langkah terbaik untuknya? Betul. Membiarkannya tinggal kelas? Belum tentu ya teman-teman, kurang tepat seperti itu ya. Bersikap seolah tidak tahu apa-apa? Kurang tepat juga. Memintanya tidak usah masuk sekolah sekalian? Kurang tepat, karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk belajar gitu ya. Kemudian ini yang perlu saya garis bawahi lagi adalah teman-teman, ketika kita membayangkan kita seorang pamong belajar yang mengajar pendidikan non formal, anak-anak yang memang tidak cocok di dunia persekolahan, entah itu dikeluarkan, entah itu drop out ya, atau entah dia itu memang tidak cocok, entah dia pengennya memang non formal saja atau bagaimana, mereka itu adalah anak-anak terbaik versi di
instansi kita, gitu ya. Jadi kita harus selalu dekat sama mereka. Apapun masalahnya, apapun perilaku buruknya, kita tuh harus dekat sama mereka, gitu. Karena kita nggak tahu teman-teman, sebenarnya mereka bisa bersikap buruk atau kurang baik itu latar belakang keluarganya seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Jadi langkah terbaik yang selalu bisa kita lakukan adalah mencari tahu dulu alasannya seperti apa. Kita tidak boleh langsung ngejudge kayak kamu terlambat ya, kamu padahal rumahnya deket gini-gini. Nggak boleh teman-teman. Kenapa? Ya itu tadi, kita jadi bekerja sebagai pamong belajar itu berbicara tentang kemanusiaan, gitu. Oke? Next. Jika ada peserta didik yang tidak bisa membaca padahal sudah kelas 8, apa yang akan Anda lakukan? Membiarkannya saja karena kemampuannya memang hanya segitu? Tidak ya, kita harus berusaha maksimal ya teman-teman. Membiarkannya karena bukan tanggung jawab saya? Tidak. Membuatkannya kelas khusus seperti kelas literasi? Betul. Meminta orang tuanya untuk mengajarinya? Kurang tepat, karena bisa saja orang tuanya juga sama, gitu ya, belum bisa membaca seperti itu, atau sudah sibuk dengan pekerjaannya karena tuntutan hidup seperti itu teman-teman. Meminta guru bahasa Indonesia untuk bertanggung jawab? Kurang tepat ya, karena semua peserta didik itu notabene adalah kewajiban tanggung jawab semua pendidik. Oke? Nah, itu saja teman-teman untuk versi yang peserta didiknya. Next akan saya coba buat yang tentang kurikulum merdeka, biar teman-teman kayak ada bayangan seperti apa gitu ya teman-teman ya. Semoga membantu, dan jangan lupa untuk sering-sering latihan teman-teman. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe, nyalakan loncengnya biar kalau aku upload video, nanti teman-teman langsung tahu video terbaruku, gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh follow IG ku di Yelvi ya teman-teman ya. Nanti boleh tanya di sana gitu. Next akan saya buatkan lagi, tapi mohon maaf memang saya akui cukup kurang maksimal karena suara saya udah cukup serak teman-teman. Tapi akan saya terus usahakan karena teman-teman juga sudah akan berjuang untuk menjadi pamong belajar. Semoga kita semua bergabung di Ikatan Pamong Belajar Indonesia. See you!